Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulullah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Salam rahayu saudaraku. Salam berjumpa lagi dalam channel Perjalanan Jiwa. Dengan kajian hari ini adalah tentang sifat ma'ani Al-Fatihah. Sebelum nonton videonya jangan lupa like, share, dan subscribe, supaya channelnya rame. Terima kasih. Sifat ma'ani Al-Fatihah. Kullu ma fil kitab, fa huwa fil Qur'ani, wa kullu ma fil Qur'ani, fa huwa fil Fatihah, wa kullu ma fil Fatihah, fa huwa fi bismillahirrohmanirrohim, wa kullu ma fi bismillahirrohmanirrohim, fahuwa fil ba'i, wa kullu ma fil ba'i, fahuwa qolallahu ta'ala, fi hadisihil qudsi, bikana makana, wa biyakunu mayakunu. Artinya, segala sesuatu yang ada dalam kitab wahyu Al-Quran, semuanya terletak kesimpulannya dalam Quranil Karim. Dan segala sesuatu yang ada dalam Quranil Karim, terletak kesimpulannya dalam Al-Fatihah yang 7 ayat, dan segala sesuatu yang ada dalam Al-Fatihah, terletak kesimpulannya pada Bismillahirrohmanirrohim, dan tujuan Bismillahirrohmanirrohim, terletak kesimpulannya pada ba, dan makna ba, berkata Allah dengan hadis qudsinya. 1. Dengan aku adanya segala sesuatu yang ada. 2. Dan dengan aku akan adanya sesuatu yang akan diadakan. Dan pada ba, terletak kesimpulannya pada titik yang di bawah ba, diisyaratkan dengan titik itu ialah hu, yaitu zat Allah. Yang sebenar-benarnya adanya segala yang ada, itu dengan hu, yaitu zat semata. Pahamilah dan hati-hatilah, dan jangan dilupakan ayat ketiga dari surat Al-Hadid, dengan mengingat kepada hadis yang disebutkan. Nyatalah bahwa yang dimaksudkan dengan kalamullah yang sejati ialah, la harfin wala sotin, yaitu tidak berhuruf dan bersuara, tidak bersuatu, yaitu hu, yaitu zat yang mutlak, zat semata-mata, yang belum bersifat dan belum bernama. Apabila telah jitu dan tepat pandangan batin hati atau sir kepada zat semata-mata, dan kemudian telah disertai oleh perbuatan-perbuatan, barulah disebut orang yang arif dengan Allah. Kemudian dari itu, mari masuk meninjau hakikat Al-Fatihah, bahwa huruf Al-Fatihah, huruf Arab, 7 hurufnya, menunjukkan ia 7 ayatnya. Karena itu berkata Allah dalam Quran surat Al-Hijr ayat 87 bunyinya, walaqad atainaka sapan minal matsani, wal Qur'anil adzim. Artinya, sesungguhnya kami telah mendatangkan kepada engkau Muhammad, akan 7 ayat yang berulang-ulang membacanya, dalam sholat. Dan pada Al-Fatihah itu tersimpan Quran yang besar, maksudnya menurut syariat ialah Al-Fatihah yang diulang-ulang membacanya di dalam sholat. Dan pada hakikat sifat ma'ani yang 7, yang selalu berulang-ulang dan berada pada diri, sifat ma'ani maksudnya sifat rahasia. Sifat yang 7 itu, dengan sendiri akan dibuka rahasia zat Allah. Untuk menggali rahasia sifat yang 7, cukuplah digali satu sifat saja, yaitu hayat, karena hayat itu ialah ibu oleh sifat yang 6. Dengan adanya hayat atau hidup, 1. Maka adalah ilmu, artinya tahu. 2. Maka adalah iradat, artinya kehendak. 3. Maka adalah kudrat, artinya kuasa. 4. Maka adalah sama, artinya mendengar. 5. Maka adalah basar, artinya melihat. 6. Maka adalah kalam, artinya berkata. Kesimpulannya boleh dikatakan, 1. Yang tahu pada diri, ialah adalah hayat. 2.
yang berkehendak pada diri adalah hayat. 3. Yang berkekuatan pada diri adalah hayat. 4. Yang mendengar pada diri adalah hayat. 5. Yang melihat pada diri adalah hayat. 6. Yang berkata pada diri adalah hayat. Kemudian setelah dimaklumi, bahwa yang jadi ibu dari sifat ma'ani yang 7, ialah hayat. Maka hendaklah dikupas pula, apakah itu hayat? Hayat itu amri Rabbi atau kerja Tuhan, berkata Allah dalam Quran surat Bani Israel ayat 84 bunyinya. Wa yas'alunaka anir ruhi, kulir ruhu min amri Rabbi. Artinya, bila mereka bertanya kepada engkau Muhammad, terhadap ruh atau hidup diri, maka jawablah, bahwa ruh, ialah kerja Tuhan atau hayat zat. Maka adalah yang dinamai dengan hidup pada diri, ialah kerja Tuhan yang nyata pada jantung, kemudian mengalir gerak Tuhan yang nyata pada jantung itu, ke segenap penjuru diri, seperti 1. Mengalir kepada hati, tahu hati. 2. Mengalir kepada hati, berkehendak hati. 3. Mengalir kepada tulang dan urat, kuatlah hati diri. 4. Mengalir kepada telinga, mendengar hati diri. 5. Mengalir kepada mata, melihat hati diri. 6. Mengalir kepada lidah, berkata lidah hati diri. Maka hayat maksud gerak zat Tuhan yang tajali mula-mulanya pada jantung, kemudian mengalir ia kepada segenap diri. 1. Mengalir kepada hati, jadi ilmu tahu hati. 2. Mengalir kepada hati juga, jadi iradat berkehendak hati. 3. Mengalir kepada urat dan tulang, jadi kudrat berkuasa hati. 4. Mengalir kepada telinga, jadi sama mendengar hati. Wallahu a'lam bishawab. Allah mengetahui yang sebenar-benarnya. Sekian dan terima kasih, semoga kajian hari ini dapat bermanfaat. Salam Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.